yang masalah Tuhan Yesus itu adalah Allah. Iya, betul. Itu kan menurut keimanan masing-masing lah ya, masing-masing agama. Ya. Jadi saya cuma mau minta penjelasannya begini Kak. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut Allah gitu? Yesus itu apa? Kenapa dia bisa disebut sebagai Tuhan? Ya, yang barusan saya jelaskan ya. Ya. Atas dasar apa Yesus itu disebut Tuhan? Karena hanya Dia yang terbukti Allah yang sejati, hanya Dia yang terbukti Allah yang Maha Kuasa yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa menjelaskan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan disaksikan para nabi. Sebab Nabi Yesaya, Nabi Musa, Nabi Yeremia, Nabi Ayub, Rasul Yohanes, dan rasul-rasul yang lain diberikan penglihatan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Ada saksinya banyak, gitu ya. Dan hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari secara sistematis, teratur, dan sempurna. Kemudian hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Karena Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu nggak bisa membangkitkan orang mati, kakak. Sebab hanya Tuhan yang sejatilah pemilik kehidupan. Makanya Tuhan Yesus begitu mudah membangkitkan orang mati. Bahkan ketika Dia mengutus para nabi dan rasulnya, Dia memberikan kuasa kepada nabi dan rasulnya untuk membangkitkan orang mati, yaitu Nabi Elia, Nabi Elisa, Rasul Petrus, dan Rasul Paulus. Orang-orang yang dibangkitkan mereka adalah Nabi Elia membangkitkan anak janda di Sarfat, Nabi Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem, Rasul Petrus membangkitkan Tabita, Rasul Paulus membangkitkan Eutikus. Itu mereka menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Itulah bukti konkret kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia layak dipuji, dimuliakan selama-lamanya. Terbukti Dia adalah Allah yang sejati, kakak. Itu maaf Kak, itu kan menurut keyakinan kakak. Kalau Tuhan Yesus ya, tahu saya Yesus itu di agamanya kakak itu bisa membangkitkan orang yang menghidupkan orang yang sudah mati. Cuma saya bukan memperbandingkan antara agama yang kakak anut dan yang saya anut sekarang. Tapi di dalam agama saya, Nabi yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati itu adalah Nabi Isa. Kalau begitu boleh saya tanya? Jadi sekarang jadi bahan ini saya, apa sama Nabi Isa itu sama Yesus? Iya, makanya saya tanya kakak, Nabi Isa membangkitkan siapa? Siapa namanya yang dibangkitkan Nabi Isa dalam kitabmu? Kalau sampai ke situ saya lupa ya. Cuma saya udah pernah baca tapi saya kurang mendalami cerita itu, tapi setidaknya saya tahu itu bahwasanya ada seperti itu ceritanya. Gitu. Cerita itu memang ada tertulis di Al-Qur'an. Kalau ternyata nggak ada namanya, kak, dari mana kakak tahu kalau Nabi Isa itu betul-betul membangkitkan orang mati? Atau Nabi Isa itu memang betul-betul ada, dia pernah membangkitkan orang mati, kakak? Karena gini, kalau nggak ada saksinya, kakak, dari mana bisa kita percaya tentang tulisan itu? Kalau nggak ada saksinya, kakak. Kemana kakak ini? Live-nya di pause, kakak. Kakak cantik, nggak kelihatan dirimu. Halo, kakak. Halo, kakak. Live-nya di pause, kakak.
Halo. Oh, ini kayaknya pura-pura live pause ini supaya diturunkan ini. Udahlah. Mohon maaf ya kakak kalau nggak ada saksinya atau siapa namanya yang dibangkitkan itu. Apakah itu betul-betul terjadi atau tidak? Karena saya juga bisa nih bercerita ya. Nenek moyang saya itu membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Siapa saksinya? Ya pokoknya dia membangkitkan orang mati. Itu saya benar menyampaikan kebenaran atau tidak? Itu berarti asumsi saya aja kan, halusinasi saya aja kan. Kalau nggak jelas siapa namanya, siapa saksinya. Kalau dalam Alkitab jelas siapa-siapa yang dibangkitkan Tuhan Yesus, siapa saksinya jelas.